Saudara-saudara, dalam episode Kepo Buku kali ini, Gue tuh bingung, lu tuh harus disebut apa ya, Mat? Budayawan, pengamat komik, pengamat film. Lu kayaknya ngambil semua, ngeborong semua, Mat. Ya, orang Betawi bilang celamitan lah ya. Waktu ulang tanggal lahir tuh menelurkan banyak sekali rangkaian buku tuh. 22 buku. Dan Oh boleh, C. Gimana dunia cergam Indonesia milik kita. Hikmat akan mengawalinya dengan bilang, lu ada waktu berapa jam, Van? Berapa hari? Gimana sih potensi film superhero di Indonesia? Oh, masih 50-50 ya? Hey there, Assalamualaikum. Ini adalah Kepo Buku episode ke-23. Kepo Buku adalah podcast berisikan obrolan soal buku oleh 4 teman di 4 kota yang berbeda. Ada Toto di Singapura, ada Steven di Ambon, Opat di Jakarta, dan gue, Rane, di Bangkok. Nah, di episode kali ini Toto dan Opat lagi berhalangan, tapi gue dan Steven kembali menghadirkan sosok tamu yang pernah hadir di episode 19 waktu kita ngobrolin sekaligus mengenang sosok Arswendo Atmowiloto. Namanya Hikmat Darmawan. Dia ini seorang pengamat budaya populer, kritikus film, pengamat buku, dan juga komik. Pokoknya macam-macam lah. Istilahnya Hikmat itu celamitan gitu. Oke, nah kali ini Hikmat kita ajak ngobrol tentang minatnya pada buku. Ada satu hal yang menarik. Orang-orang tuh ya kalau ulang tahun itu dihadiahin buku gitu ya. Tapi dia malah beberapa waktu lalu nih, saat ulang tahunnya di tanggal 22 Mei, nggak perlu disebut tahunnya ya Mat ya, dia menerbitkan 22 buku sekaligus cuy. Itu gimana ceritanya? Nanti kita kuras lengkap dari Hikmat. Terus juga kita akan ngajak Hikmat ngobrol soal komik di Indonesia, yang ya memang dia dikenal sebagai seorang peneliti komik dan emang ngerti banget luar dalam sejarah, pokoknya segala macam tetek bengek soal komik dia ngerti. Jadi pastinya kita akan ajak dia ngobrol soal itu. Terus juga nanti pastinya ada todongan pertanyaan standar Kepo Buku, yaitu buku apa sih yang lagi dia baca. Ini standar, setiap ada tamu di Kepo Buku nggak pernah kita lewatin. Kita selalu kepo mau tahu lagi ada buku apa di dalam tas dia atau yang lagi dia bawa sehari-hari pada saat kita ngobrol atau wawancara. Begitu. Oh ya, kita juga masih ada giveaway buku yang nanti akan kita ceritain di podcast ini. Jadi ya ikutin aja dari awal sampai akhir. Kita mulai aja sekarang dengan tamu kita kali ini, kembali bersama Hikmat Darmawan, bareng gue, Rane, dan juga Steven. Selamat mendengarkan. Kita kenalan dulu dengan Hikmat Darmawan. Mat, gue tuh bingung, lu tuh harus disebut apa ya, Mat? Budayawan, pengamat komik, pengamat film. Lu kayaknya ngambil semua, ngeborong semua, Mat. Ya, orang Betawi bilang celamitan lah ya. Nggak tahu sih. Sebetulnya kan sampai sekarang juga gue suka kesulitan tuh kalau misalnya elevator talk gitu kan. Lu apa ya? Apa ya gue? Jadi seringkali berdasarkan mood aja deh, mood of the day. Tapi belakangan sih mulai lebih terstruktur ya Ran ya. Kalau pekerjaan yang sifatnya bekerja sama dengan berbagai berbagai lembaga di luar negeri gitu, kebetulan sejak 2010 itu lebih ke penelitian komik. Jadi ya anggap saja peneliti komik lah. Tapi pada saat yang sama pekerjaan sehari-hari itu yang ngurusi film di Komite Film DKJ, dan ya itu sudah beberapa tahun, dan itu merupakan kelanjutan dari kerjaan sebagai kritikus film. Itu sebetulnya kerjaan bikin-bikin sendiri sih. Jarang ada lembaga atau misalnya media pun ya ngasih dibayar sebagai kritikus film. Soalnya kan pekerjaan kritikus itu tidak dianggap sebagai pekerjaan. Makanya saya berinisiatif bikin-bikin aja sendiri, apalagi era digital kan, bikin rumahfilm.org bareng teman-teman. Kita bebas nulis dengan perspektif kita, panjang seenak kita gitu ya, kalau panjang-panjang, kalau pendek-pendek. Jadilah kami kritikus film yang kemudian dilirik oleh lembaga-lembaga.
Jadi ya ini namanya bikin-bikin sendiri aja lah gitu. Jadi lo DKJ, saat kemudian ini. juga di rumah film. Rumah filmnya sudah nggak ada, sekarang ditransformasi jadi sebagiannya itu jadi pabrik kultur. Nah pabrik kultur tuh jadi kayak lebih luas lagi. Salah satunya nerbitin buku, mengorganize beberapa festival film, terutama festival film gitu. Jadi ya sebetulnya sih perpanjangan dari yang dulu-dulu juga gitu. Cuman sebetulnya kan di pabrikkultur.com itu ada juga rubrik sastra macam-macam. Nah, seringkali yang nulis ya saya juga kan, ya nulis sendiri gitu kan, edit sendiri, muat sendiri. Oh enggak sih, kalau diedit sih kadang-kadang dilihat orang juga. Muat sendiri, jangan-jangan baca sendiri. Enggak apa-apa lah, zaman sekarang boleh lah begitu. Bisa diatur. Malah gue jadi tertarik. Hikmat ini kan sering ngomong di mana-mana. Kenapa nggak bikin podcast kalian, Mat? Nah, ada unsur gaptek. Gua akan tunjukin lu bisa bikin podcast cukup modal handphone doang, Mat. Nah, itu perlu tuh. Tapi kita nggak bahas kepikiran itu sekarang. sih bikin podcast sama vlog gitu ya. Tapi nanti ya itu pelatihan sesi lain lah ya. Mungkin kalau untuk vlog lu harus mulai latihan dulu ngomong, hey guys, gitu kan ya. Ya aja. Aduh. Steven, apa sih yang lu kenal dari sosok seorang Hikmat Darmawan ini, Van? Pertama tuh seorang penulis yang betul-betul berkontribusi tentang dunia seni kita ya Bang ya. Dan yang kemarin kan Mas Hikmat waktu ulang tanggal lahir tuh menelurkan banyak sekali rangkaian buku tuh. Namun belum sampaian untuk dapat bukunya. Serius karena loh? Mungkin ya dicetak amat-amat terbatas aja gitu mungkin ya waktu itu. Dan yang paling aku kenal dari Mas Hikmat tuh waktu Mas Hikmat nulis tentang novel grafis, daftar dari novel grafis yang wajib dikenal, wajib diketahui. Nah itu aku lihat tulisan-tulisan beliau gitu yang keren. Makasih Steven. Tar dulu. Ada satu sisi dari Steven tadi cerita yang gua nggak tahu tuh. Lu katanya bikin buku banyak pas ulang tahun lu. Ini apa-apaan? Loh, bikinnya sih udah dari tahun 90-an kan, tahu sendiri nulis. Yoi. Nah, jadi gue dulu kan banyak nulis, tidak selamanya terpenuhi ya kan, dari tahun 93 gitu udah mulai ngirim ke media. Nah, kalau yang nggak dimuat itu kan gue simpen aja. Ada yang hilang memang karena kan waktu itu nyimpennya di floppy disk kayak gitu-gitu ya. Terus ada yang ketik tangan gitu kan, masih ketik kayak mesin ketik kelurahan gitu. Itu kan arsipnya susah ya setelah pindah-pindah gitu. Tapi mungkin 80% itu yang dari masa itu puisi segala macam itu ada dan disimpan di katakanlah dalam tanda petik di laci gitu. Nah, cuma kan nulisnya nggak berhenti gitu ya. Terus sampai sekarang kan disiplinnya sih pengennya setiap hari itu selalu menulis, entah separagraf pun yang penting menulis. Nah, akibatnya ada periode di mana banyak sekali tulisan tapi tidak semuanya dimuat. Ini waktu masih mengandalkan media tradisional ya, maksudnya yang koran atau majalah gitu kan, daya tampungnya kan sedikit ya, maksudnya pasti banyak yang tidak dimuat. Dan waktu itu pede aja pada saat menulis maupun sesudah menulis, ini ditulisnya jangan kayak ngerespon headline doang gitu. Jadi ada ceritanya, perenungannya lah gitu, ada eksplorasinya lah, ada wacananya. Nah, pas kemarin itu tiba-tiba ada temen yang gemes gitu ya. Berarti banyak tulisan belum diapa-apain. Ya sesekali di blog lah ada kok, tapi kan butuh waktu mengunggah ke blog gitu. Jadi masih banyak yang ada di dalam, bukan laci sekarang namanya folder kan. Masih. Demikianlah kemudian teman saya bertekad menguras. Gimana kalau ditarget tanggal 22 Mei ini tahun lalu gitu ya, ngeluarin 22 buku. Edan. Oh boleh, Serius? 22. Ya kan maksudnya gini, 22 buku itu menantang gue untuk menstrukturkan dokumen yang sudah dan yang sedang ditulis diselesaikan gitu kan. Jadi
topiknya juga dipisah-pisahkan. Misalnya film ada 2 kumpulan tulisan tebal, tapi puisi ada beberapa kumpulan tipis. Ada tentang perlancongan, maksudnya travel writing, ada tipis tuh. Nah, ada satu buku yang tidak diterbitkan di penerbit Books Life. Ini kan online sebetulnya. Sebenarnya bisa sih, sekarang ada beberapa buku bisa diakses di situ juga langsung gitu. Tapi kalau mau print bisa print on demand. Tapi ada satu yang ada nama lo nih, Ran. Iya. Aku masih ingat banget tuh. Jadi Mas Hikmat bilang ketika saya sampai di Jepang, teman pertama yang langsung menemui saya adalah Rane Hafid yang langsung ngajak keliling mengenali Jepang, naik turun kereta stasiun demi stasiun gitu. Asik. makan soba ya, musim panas waktu itu. Dan gue ketemu Hikmat. Soba dingin ya. Dengan rambut gondrong dan jaket tentara. Oh. Gitu. Rambut gue dulu panjang dan halus kayak JKT48, Bo. Cuma jijik aja orang ngelihatnya. Jijik gitu loh. Iya, Sebulan di Negeri Manga itu diterbitkan oleh Gramedia, dan gue suka banget ketika si anak-anak muda yang mendesainnya itu kan gue bebasin, nangkep banget Jepangnya gitu kan. Jadi pas balik ke gue kaget juga karena kan foto-fotonya ya lu tahu lah, gue selama di Tokyo kan bawa kamera gitu kan. Terus kayak kayak fotografer ini kan amatir banget gitu kan. Jadi kan bahannya tuh mentah sebetulnya, tapi begitu ditangani anak-anak itu desainnya jadi kayak Jepang banget. Bangga juga gue ngeliat buku itu gitu kan. Nah, jadi kayaknya lebih keren dari yang gue duga gitu kan. Nah, itu yang akhirnya dan jadi visual banget bukunya. Jadi itu yang di Gramedia. Selebihnya ada di Books Life. Sebenarnya bisa diakses. Sebagian besar udah di situ gitu. Dan kalau mau print on demand bisa pesan ke Books Life-nya gitu. Tapi maksudnya lu nerbitin sekaligus 22 buku gitu maksudnya? Yoi, karena kan gini, nerbitin 22. Di usia kedua-dua? Oh iya, terima kasih 22 kali 3, oh enggak ya, kali berapa, gue udah lupa tuh usia berapa waktu itu. Pokoknya waktu itu harus dikuras aja katanya. Wah, gue seneng juga dikasih tantangan gitu kan, dikuras, strukturkan, ada yang jadi kumpulan ini, ada yang jadi kumpulan ini, ada kumpulan cerpen, ada kumpulan puisi, ada kumpulan tulisan politik, ada kumpulan esai seni budaya, ada kumpulan film 2 biji gitu kan, ada komik, ada kumpulan komik juga. Ternyata gue cukup banyak juga halaman gue gambar ya. Bikin komik. 22 buku, Mat, lu cariin dong teman kayak gitu, Mat, gue juga pengen. Ya ini kita ngegeng lah biar ini. Tapi ya sedikit menyentuh soal Mas Wendo gitu ya. Sebanyak-banyaknya gue nulis, gue hitungannya kalau dibandingkan dia atau Seno Gumira atau Putu Wijaya, hitungannya males itu. Masa dari tahun 93 cuma 22 buku. Dan sekaligus. Iya. Ya sekaligus karena harus dikuras. Sekarang gue dikejar-kejar lagi. Mana yang baru? Nah, dikuras lagi kan lebih lanjut. Tapi nggak dikuras 22 lagi lah. Sekarang oke lah setahun 1 atau 2 gitu. Itu aja sekarang kan jadi agak terbengkalai karena lebih banyak kerjaan di organisasi sama organize pameran-pameran gitu kan. Jadi gue sekarang jadi berhutang gitu. Tapi itu pengalaman yang menyenangkan sih. Karena setelah dipilih, dibaca orang, oh ternyata tulisan 93, 94 juga termasuk puisi-puisi yang masih sebetulnya kalau gue baca sendiri malu gitu, tapi ternyata kalau dilontarkan ke teman-teman, oke, masih kebaca kok, masih boleh, nggak malu-maluin. Ada banyak tulisan yang gue nggak muat. Misalnya gue pernah nulis tentang negara Islam, itu gue tidak muat itu. Gue panjang nulis 20 halaman gitu ya, lebih deh, tentang risalah tentang negara Islam. Terus begitu gue lihat gitu, kok kayaknya basi ya, gue nggak sertakan. Tapi ada cukup banyak yang bisa memenuhi kuota 22 itu. Jadilah. Steven, lu udah ada yang baca belum buku-bukunya Hikmat, Van? Aku baru baca yang full yang buku kemarin, Sebulan di Negeri Manga, sama mungkin ada 1-2 catatan pengantar di komik-komik indie di scene lokal kita, Bang.
Oh iya. Kemarin sempat. Makasih loh Steven dibaca tulisan gue. Jadi ada yang baca gitu kan, enak kan? Kan menulis satu hal ya kan, mengurasnya menjadi sesuatu yang terbit satu hal yang lain lagi, itu kan struggle yang lain lagi. Nah setelah terbit dibaca orang kan struggle yang lain lagi, makanya menjadi penulis di Indonesia itu makin lama makin kayak kerjaan kayak Superman, segalanya harus dikerjain sendiri gitu loh. Kalau kita bicara dengan Mas Hikmat nih ya, Mas Hikmat nih kan selalu berkutat dengan komik cerita bergambar Indonesia, dan ketika aku baca bukunya Mas Anton Kurnia yang judulnya Gua Terlarang dan Cinta Morina, catatan dari dunia komik. Nah itu waktu aku baca itu kayak Mas Anton ini kayak menyadarkan pembaca gitu, kayak dulu tuh sebenarnya dunia komik Indonesia tuh dalam tanda kutip payah banget karena dilarang, disensor dari bacaan anak-anak waktu zaman itu, dan apa yang menurut orang tua itu jahat atau negatif gitu ya, itu sebenarnya adalah sebuah blunder yang cukup besar, karena kita tahu komik-komik yang ada tuh juga ada yang bernilai positif, bermuatan positif, dan kalau Mas Hikmat aku boleh bertanya, merangkum dari zamannya era Kosasih, zamannya Gundala Putra Petir, Laba-Laba Merah, Denny Manusia Ikan, gimana sih snapshot aja gimana dunia cergam Indonesia milik kita, Mas Hikmat? Hikmat akan mengawalinya dengan bilang, lu ada waktu berapa jam, Van? Nah, berapa hari? Ya, tapi oke, snapshot aja kan. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sejarahnya gitu, kalau gue sekarang sedang menganut pembagian yang gue bikin berdasarkan pembacaan terhadap sejarah komik itu ya, ada 4 periode gitu. Sejauh ini belum ada yang menyanggah gitu ya, tapi tentu saja ini beda-beda orang gitu ya. Kalau gue menganggap ada 4 periode komik Indonesia, pertama dari tahun 1930, tapi sebetulnya 1929, tapi sebetulnya ada temuan baru, ternyata 1924 sudah ada komik strip di media yang terbitan zaman Hindia Belanda kan, tahun 24 di Jakarta. Itu gubahan dari komik strip dari Eropa. Nah, jadi kita anggap taruhlah yang paling tua ini masih bisa ada temuan baru lagi, karena arsip kita kan untuk budaya pop termasuk komik ya, juga seperti musik dan film itu kan sangat tidak dihargai arsipnya ya. Baru sekarang aja orang ngumpulin dan udah jauh banget gitu dari kejadian gitu kan. Nah, tapi 1924 untuk sementara adalah patokan angkatan atau periode pertama sampai 1953. Nah, itu dicirikan oleh munculnya komik-komik awal Indonesia yang berdasarkan terkait dengan sejarah media, artinya dia komik strip terbit di majalah atau koran. Nah itu cirinya antara lain adalah dia menggambarkan misalnya Kowanggi, komik strip pertama kita yang kita bisa anggap Kowanggi pencipta komik strip pertama kita, yaitu Put On tahun 1930 bulan Februari atau Januari, itu di majalah Sinpo ya. Itu pada saat itu dia menangkap urbanisasi di kota Jakarta dari sudut pandang orang pinggiran atau orang kelas bawah gitu. Nah, keteriringan antara perkembangan kultural dengan komik itu sangat erat sampai sebetulnya sampai sekarang pun, tapi sekarang terasa agak beda. Nanti gue bahas deh. Tapi yang tahun 1953-54 itu ada peralihan. Nah itulah muncul era Kosasih yang kita sebut zamannya era Kosasih. Pertama kalinya format buku komik itu laris. Jadi membentuk industri baru, yaitu industri buku komik. Jadi bukan sekedar
di koran nanti dibukukan gitu. Tapi sebelumnya ada bentuk-bentuk dibukukan, cuman lekat dengan komik strip dan awalnya memang dari media komik yang strip gitu memuatnya. ya, Sebenarnya di seluruh dunia memang rada-rada begitulah gitu. Nah, tapi 1954 itu ada Sri Asih dan ada Mahabharata kan. Itu dua hal yang sangat penting. Ya nantilah kita bisa bahas lagi karena Arswendo juga banyak bahas soal ini gitu ya. Nah sampai ke tahun 1967 lah, 66 itu di antara 1954 sampai 1966 sebagai periode kedua itu ada aliran komik Medan, ada Bandung sebagai ibu kota komik Indonesia pada saat itu, ada aliran komik Semarang, Surabaya, banyak sekali dan itu menggambarkan betapa kayanya industri penerbitan di Indonesia karena komik aja ternyata banyak banget ininya pusatnya gitu. Nah, di Medan kelas dunia tuh dari segi komik, tapi kemudian sebelum 65 tuh runtuh mereka karena paceklik kertas. Dan kemudian ada peristiwa 65, pembantaian orang-orang media dan banyak yang kabur, banyak yang ngungsi dan nggak balik lagi. Sorry, gue potong dikit. Ketika lu bilang kelas dunia itu apa yang mencirikannya, Mat? Gambarnya sama kesadaran literasinya. Dan kalau misalnya tadi disebut Anton Kurnia menyebut Morina, misalnya Morina itu adalah grafik novel yang dengan sadar bilang ini adalah novel bergambar dan kesadarannya adalah sastra. Jadi punya ambisi sastrawi. Gambarnya realis yang kalau diadu saya kan pengalaman maksudnya ini empirik gitu loh, dibawa aja, tunjukin aja ke Frankfurt, gue presentasiin ke Brussels, ke teman-teman yang datang dari Prancis sama Jerman sama ke London gitu ya. Konsisten bilang ini kelas dunia gambarnya gitu loh. Wow. Tapi begitu masuk ke ceritanya dia akan lihat lagi ambisi sastrawinya. Nah, Morina itu disebut di sampulnya ini adalah novel gambar. Jadi ini novel, kesadarannya bikin novel tapi dengan gambar. Artinya ini kan grafik novel kan, novel grafis. Dan itu terbit tahun 1962. Gila. Itu Taguan Harjo menerbitkan 62. Sementara Will Eisner itu kan baru tahun 78 lah dia mulai promosi soal grafik novel dan dia dianggap sebagai bapaknya grafik novel. Well, kita duluan. Gitu keren. Nah, oke, jadi itu pembabakannya itu. Terus yang berikutnya? Itu yang kedua, yang cepet aja ya. Yang 67 itu dengan lahirnya Si Buta dari Gua Hantu mencirikan satu hal, komik dengan film itu menjadi industri yang berhubungan erat. Nah itu dari tahun 67 sampai ke 80-an lah, nggak ada yang jelas gitu. Tapi kalau mau dipatok ya, kurang lebih periode baru dimulai pada tahun 1993 ketika underground komik, yaitu komik fotokopian, orang-orang yang menggunakan kesadaran DIY gitu ya, do it yourself gitu ya, dengan moda produksi tidak mengandalkan penerbit besar dan biasanya berlatarkan pendidikan seni gitu kan. Itu tahun 93 tuh mulai ada kesadaran underground komik gitu. Jadi Indonesian underground komik, support your local underground komik. Itu 93. Ya taruhlah sampai sekarang ya. Kalau sekarang mau disebut ada periode baru, gue masih ragu karena sebetulnya yang terjadi adalah ada alih wahana, bukan alih wahana ya, mediumnya itu berkembang dari tadinya fotokopian menjadi digital, online. Jadi mungkin bisa dibagi dua nih periode keempat ini, yaitu dari tahun 1993 sampai sekarang. Bisa dibagi dua, periode 93 sampai 2000-an yang didominasi oleh fotokopian dan cetak sendiri, dengan yang sekarang yang didominasi oleh online atau digital komik. Tapi semangatnya sama, do it yourself. Nggak nunggu penerbit gede nerbitin terus gue baru jadi komikus, enggak tuh. Ya sekarang lebih independen lagi kan, nggak perlu fotokopian, langsung aja pakai HP juga bisa di scan gitu kan, langsung naik gitu. Terus lu kalau lu ngelihat yang sekarang, menurut lu yang membentuk era sekarang yang lu bilang tadi ketika sudah menjadi digital, yang di Indonesia yang membentuk era komik-komik di situ tuh siapa, Mat? Atau ada nama, kalau di zaman sebelumnya ada era Kosasi, kemudian ada era-eranya. Iya, kalau Ganes TH yang periode ketiga kan, Ganes TH, Zaldi, Jan Mintaraga, Teguh Santosa, itu era
Jair ya, Man gitu ya, itu era ketiga kan, periode ketiga. Nah kalau periode keempat itu yang sebetulnya yang mengawali, yang memelopori itu kan Eko Nugroho, Atong ya, old school, itu masih zaman-zaman fotokopian kan, Jogja, Bandung sama Jakarta itu pelopor-pelopornya deh. Nah ada Karpet Biru sebagai kelompok itu sampai sekarang masih berpengaruh, tidak melulu dari komiknya, atau bahkan sebenarnya kalau komiknya sendiri nggak banyak dikenal, tapi orang-orangnya tuh menjadi aktivis-aktivis gitu. Nah ada Beng Rahardian, itu juga cukup besar pengaruhnya karena dia aktivismenya gitu yang menjadi ciri, sehingga itu yang mengokohkan posisi dia untuk jadi salah seorang bukan hanya komikus tapi juga aktivis komik gitu. Jadi itu aktivisme itu salah satu ciri, karena kan komunitas itu penyangga utamanya. Tapi periode setelah 2008-2009 ini mulai kukuh itu yang namanya digital, dan apalagi 3 tahun belakangan seolah-olah sudah tercerabut dari akar komunitasnya. Walaupun sebetulnya semangatnya tetap DIY juga, tapi sekarang pakai teknologi yang lebih canggih lah. Pun kalau dicetak sekarang jarang yang fotokopian, tapi cetak digital kan, print on demand, cetak digital. Jadi kadang-kadang kualitasnya jadi jelek juga gitu, karena kan resolusinya nggak tinggi. Tapi mereka bisa berani main warna dan segala macam gitu loh. Kalau gua harus minta lo menyebut satu komikus yang paling current di Indonesia sekarang, seorang Hikmat akan menyebut nama siapa? Nggak bisa satu ya, susahnya gitu kalau ditanya ke gue terus gue terlalu ini. jadi sangat satu. Subjektif, tapi oke, yang paling current lah generasinya. Ya kalau current banyak ya, tapi kalau dan gue lupa ya, periode keempat ini ada satu yang paling kuat, yaitu lahirnya komikus-komikus perempuan yang sangat kuat. Itu sebelumnya enggak. Jadi selama 3 periode komik seolah-olah jadi boys club gitu, yang baca laki-laki kebanyakan, yang nulis dan yang gambar itu kebanyakan laki-laki gitu, penerbitnya kebanyakan laki-laki, sementara gambar-gambarnya banyak perempuan seksi. Gitu kan. Jadi laki-laki banget, male gaze gitu kan. Tapi kalau 2000-an ini ada Tita Larasati dan Sheila Roswita, itu kan contoh ya, yang muncul sebagai angkatan baru. Tapi kalau mau disebut satu yang penting susah juga ya. Paling ditanya gini, commercially siapa yang paling mewakili gitu? Menurut gua Faza Meong. Faza Meong? Iya, Shizuki komiknya. Karena industrius banget. Itu kalau industrial ya. Kalau misalnya ditanya seni gitu, tahun ini atau 2 tahun ini, kalau gue akan nyebut orang yang belum dikenal oleh banyak orang. Misalnya kayak Muhammad Iqbal tuh. Tadinya Semarang, sekarang di Jakarta. Itu banyak komiknya di Instagram, tapi bukan jenis komik kayak Tahi Lalat. Tahi Lalat sebenarnya gue oke juga, seneng juga gue mewakili juga gitu. Nah, Tahi Lalat tapi kan secara industrial, jadi secara komersial itu sangat berhasil. Kalau Iqbal itu memang lebih ke arah senimannya. Itu kan susah kan gue nyebut satu doang kan. Tapi ya paling nggak seneng lah, karena masih ada sosok-sosok yang current sekarang yang masuk dalam radarnya Hikmat Darmawan gitu loh. Itu penting loh, Mas. Gue bukan berbasis nostalgia lah meneliti komiknya. Gue ngikutin gue yang baru-baru gitu. Soalnya kan banyak yang lihat Gundala, nggak kayak yang dulu. Waduh, ini basisnya nostalgia ya. Enggak lah. Sekarang masih jalan dan actually nggak pernah mati. Sebetulnya nggak pernah mati, cuman kadang muncul ke permukaan, kadang enggak. Yang hilang itu adalah infrastruktur industrinya. Gitu. Udah harus nyari bentuk baru, dan sekarang banyak orang nyoba. Tapi dari 93 sampai katakanlah 2004, 2005 sampai 2008 lah, nyaris nggak ada infrastruktur industri komik Indonesia. Sementara sebelumnya ada gitu. Look what you've done, Steven. Oke, ini masih ada waktu sedikit. Masih ada yang mau lu tanyain nggak? Ada dua. Oke. Yang pertama nih kan di majalah Majas edisi kedua kalau nggak salah. Aku pernah baca tulisannya Mas Hikmat tentang
bagaimana perkembangan sastra cergam kita kan, yang Mas Hikmat anggap sebagai itu bisa dikategorikan sebagai sastra bergambar gitu kan, sastra yang dinikmati secara visual. Aku pengen tahu aja gimana potensi dan tantangan sastra gambar kita yang gini, Mas. Ya, lagi-lagi pertanyaan yang jawabannya 2 hari ya, tapi kita singkatkan, kita ringkaskan. Sederhananya kalau ditanya potensinya, menurut gue dari segi skill menggambar kuat sekali potensi kita. Sebagaimana kita itu sangat fasih kalau berbahasa gitu ya, lidah kita sangat mampu menyesuaikan diri dengan bahasa apapun, praktis. Jarang loh bangsa yang kayak gini gitu ya. Keterampilan gambar kita, keterampilan visual kita juga sangat adaptif, sangat kaya gitu, dan sangat terampil gitu. Nah, hanya saja yang seringkali kurang adalah ideas. Jadi ide atau gagasan-gagasan yang berhubungan dengan pemahaman tentang apa itu gambar, apa itu sastra, dan apa itu sastra gambar gitu. Sebetulnya sastra di sini lebih pada, susastra ini lebih pada misalnya pemahaman tentang gramatika dan gramatika sebuah bahasa gitu ya, teknik permajasan gitu, majas ya, gaya gitu ya, yang kalau misalnya dalam komik itu semua kita anggap komik itu sebuah bahasa, maka ada susastranya gitu, ada gramatikanya, ada gramatika visual, ada vocabulary visual. Nah, seringkali kita itu copas-copas atau niru-niru, pengen jadi Marvel nih, pengen jadi manga nih, pengen jadi anu gitu. Tapi mengolah bahan yang ada di alam kenyataan menjadi sebuah bahasa ucap visual yang kaya, itu masih tertatih-tatih kita, masih sedikit yang bisa gitu. Jadi dari segi gagasan, nah itu menjadi kontras karena satu, sejarah kita adalah sejarah cergam kita adalah sejarah grafik novel, di saat dunia yang lain di dunia nih, Amerika misalnya itu nggak terlalu ke grafik novel. Kita punya modal budaya dan modal sejarah itu. Yang kedua, sejarah itu seperti terhenti, orang lebih suka komik yang kecil-kecil, apalagi zaman online sekarang cuman 4 panel aja cukup gitu kan di Instagram. Sementara di seluruh dunia lagi bangkit, bahkan di Singapura aja bangkit yang namanya grafik novel. Sekarang tuh masa kemasan grafik novel. Orang eksplor susastra gambar itu luar biasa kaya, luas, yang sampai saya sering kewalahan. Yang lebih kesel lagi, masa Singapura tahu-tahu nyodok ada satu komikusnya itu itu jadi pemenang Eisner Award loh. Oh, siapa? Untuk kategori grafik novel ya, bukan penggambar. Kok namanya susah ya? Sonny Liu, bukan namanya susah. Ini judul novel grafis yang susah. Sonny Liu. Wow. Sonny Liu itu 2 tahun yang lalu kalau nggak salah itu udah dapat novel grafis terbaik gitu. Apa sih namanya? Charlie Hokian itu apa? Kayak nyamar biografi seorang kartunis Singapura, tapi padahal itu fiktif gitu. Ini kayak yang lu ceritain ke gua bukan, Steven? Nah, baru baca dan memang keren banget. Dia mengarsipkan karya si komikus tersebut kan, Mas Hikmat, dan dia menginterpretasi, mengenalkan kembali gitu, ibaratnya gitu. Nah, itu dia yang menarik. Ternyata yang dia kenalkan itu sebetulnya tokoh fiktif. Jadi dia menciptakan arsip-arsip fiktif untuk sebetulnya bicara tentang sejarah politik Singapura. Jadi dia melihat sejarah politik Singapura dari katakanlah dalam tanda petik sejarah pribadi seorang kartunis, perkembangan gayanya, karya-karyanya waktu tahun 50-an, 60-an. Tapi itu sebenarnya dia sedang menarasikan bangsa di Singapura. Itu yang luar biasa kan, kesadaran bahwa bikin komik itu untuk menarasikan bangsa, narrating the nation. Kesadaran itu sebetulnya dulu sering misalnya Teguh Santosa bikin komik-komik misalnya trilogi Sandora, itu kesadarannya narrating the nation dengan roman sejarah gitu. Lalu Ganis TH apalagi, Jair apalagi, narrating the nation. Even Era Kosasi tuh bikin wayangnya itu sebetulnya bicara tentang filosofi Indonesia gitu, walaupun seperti awang-awang, tapi kan ada tokoh punakawan menjadi suara rakyat jelata, itu narrating the nation. Nah, sebetulnya kita bikin karya sastra
gue sebetulnya lagi nggak mau nyebut sastra ya, misalnya novel lah gitu ya, novel, film, karya-karya budaya pop aja gitu, komik, itu sebetulnya sadar atau enggak, sengaja atau enggak, itu narrating the nation. Cuma yang melakukan dengan sadar itu yang makin sedikit sekarang. I see. Kalau dulu lebih banyak gitu loh. Oke. Termasuk Bang Wendo ini, Mas Wendo ini. Iya. Oke. Steven, satu lagi tapi usahain dijawab sama Hikmat 6 hari. Karena tadi bilang ada 2 pertanyaan. Satu lagi apa, Mas? Ya, ini tadi yang judulnya nih, ini aku ingetin kembali, The Art of Charlie Chan Hok-Chie. Iya, betul, The Art of Charlie. Charlie Chan Hok-Chie. Lanjut. Kembali ke pertanyaan kita, mungkin untuk menutup segmen ini aja kali ya. Ini kan ada lagi naik film Gundala nih. Aku pengen kenal pretensi ataupun gagasan Mas Hikmat tentang gimana sih potensi film superhero di Indonesia. Oh, potensi film superhero masih 50-50 ya. Masih 50-50 sekarang karena kalau kita lihat root-nya superhero itu kan jelas lebih merupakan milik kulturalnya Amerika ya. Dan itu kan sejarahnya terbangun udah lama gitu. Apalagi dengan corak science fiction. Walaupun dulu sebetulnya tahun 40-an gitu banyak juga unsur klinik di dalam superhero Amerika gitu. Tapi makin lama tuh makin menampungnya itu menjadi wahana science fiction gitu. Artinya kegandrungan terhadap hal-hal rasional, teknologi, ya, supremasi teknologi, supremasi rasional, supremasi science gitu. Nah, itu kita belum pernah punya secara cukup. Nah, ini juga bagian yang menarik yang perlu dibahas juga tentang Wendo ya. Tahun 80-an sempat tuh dengan majalah Hai ditanamkan atau ada gelombang kegandrungan terhadap science di anak-anak Indonesia. Nah, tapi itu kayaknya masanya sedikit hanya sebentar gitu loh. Karena 90-an masuk ke lifestyle hura-hura yang bendawi gitu ya. Sebagai mantan anak musola, gue dulu merasa itu terlalu banal, enggak juga ya. Iya sih, waktu itu kan masih begitu. Tapi maksudnya kerasa aja ada peralihan gitu. Nah, maksudnya dengan latar begitu, prospek film superhero sebetulnya apabila pengen meniru Marvel Cinematic Universe atau DC Cinematic Universe, meniru tradisi superhero yang sudah jadi dan punya akar sejak tahun 1930-an atau mungkin lebih dini lagi di Amerika sana gitu ya, yang sampai kelas buruhnya juga bacaannya adalah science fiction untuk hibur mereka karena krisis moneter dan segala macam. Kalau kita kan hiburannya ke dukun atau ini ya main gaplek gitu ya. Ya mereka main gaplek juga tapi ada industrinya gitu ya. Kita nggak kebangun di situ, maka gue sih tidak terlalu menaruh harap terlalu tinggi lah gitu terhadap superhero baik film atau komik di Indonesia ke depan. Nah, kecuali kalau Gundala seperti tahun 70-an itu menemukan apanya yang bisa relate sama masyarakat ya. Dalam hal ini misalnya humor dan klinik ya, karena musuhnya kan Godam, Gundala itu kan setan gitu loh. Dukun gitu kan. Pengkor itu kan juga lebih ke itu kan kayak penjahat preman yang kita lihat di pasar sebetulnya gitu loh. Ininya tampilannya. Nah, maksudnya imajinasinya gitu ya. Ada kedekatan. Nah, kalau kita bisa menemukan kedekatan itu para kreator kita, ya superhero nggak masalah. Gue tuh sebenarnya penggemar superhero tapi juga udah bosen banget sama superhero kalau gitu-gitu aja gitu. Saking karena udah dari kecil seneng kan. Jadi kalau sekarang ada yang pengen membangkitkan superhero di Indonesia, kalau di gue-nya kan jadinya gue kayak susah juga ya untuk menyambut begitu saja gitu. Karena kan udah terakumulasi gitu loh preferensi kita tentang superhero, jadi kayak kalau misalnya muncul kita jadi bawahnya cerewet aja. Kalau enggak ya terpaksa gini, yaudah deh maklum aja, kita dukung aja lah produk
nasional gitu aja gitu. Tapi kepuasannya nggak dapet, relationnya nggak dapet, dan itu cukup riskan kalau mau diandalkan sebagai perkembangan ke depan. Kalau menurut gue sih sebetulnya silat itu lebih potensial karena di dunia juga kan orang malah nengoknya ke silat. Exactly. Iya kan. Oke. Tapi gue berharap laku ya, sorry biar nggak salah paham orang salah paham. Gue berharap gue pasti nonton, gue pasti dukung, gue berharap laku film Gundala. Ini minta maaf karena jadi molor. Ya gue yang minta maaf karena gue bawel. Sorry ya. Emang lu mah bawel. Iya maaf. Ini ada pertanyaan khas yang selalu ada di Kepo Buku dan kita ajuin ke tamu-tamu Kepo Buku. Nah, Steven yang memulai tradisi ini, dia juga yang harus mengajukannya ke lo, Mat. Baik. Jadi sebagai penutup, sekarang nih Mas Hikmat lagi baca buku apa yang mungkin ada sering dibawa atau lagi diseriusin nih ibaratnya gitu. Iya, atau kalau lu buka tas lu sekarang tuh lagi ada buku apa, Mat? Iya. Ya tentu saja komik pastilah ya, ada beberapa komik, gak usah lah disebut lah. Tapi kebetulan memang gue lagi bawa buku Tony Parsons, novel judulnya Starting Over. Itu grumpy old man memandang dunia anak muda yang sekarang. Jadi pas banget dong ya. Gila, ulang. Tony Parsons. Tony Parsons, dia penulis Inggris, judul novelnya Starting Over. Wah, Toto harus denger nih, dia soalnya penggemarnya Tony Parsons. Oh, wow. Ini sebenarnya bukunya udah lama, terus kemarin tiba-tiba kayak jatuh gitu pas lagi beres-beres. Nah, belum baca nih gue, udah gue baca. Ceritain dikit dong, buku itu tentang apa sih? Ini orang yang itu polisi yang sudah harus jaga kesehatan karena punya keturunan lemah jantung gitu, dealing sama anaknya yang baru tumbuh dan ya anak sekarang banget ya, dunia di mana mereka itu punya ya dunia digital lah intinya, dunia digital gitu. So basically dia kayak gitu latarnya, tapi kemudian tiba-tiba dia ya gue nggak mau terlalu giveaway ya, tapi kira-kira dia jadi anak muda lagi dan kemudian lama-lama dia merasakan kalau orang tua ngelihat anak muda, gila gue iri ya, gue pengen tuh semuda itu gitu ya. Tapi begitu tahu-tahu dia jadi muda gitu, terus pikir, I miss my old life. Itu kalau kata Quran itu memang manusia itu halu aja zu'a manua, selalu ngeluh dikasih bagus, ngeluh dikasih merasa kurang, dikasih jelek, ngeluh. Itu namanya halu aja zu'a manua katanya. Aduh. Cocok. Jadi ini kayaknya memang mencerminkan diri lo ya, kayaknya bacaan ini ya. Iya. Orang tibanya di tangan gue aja jatuh dulu ya, kayak dari langit kan. It's a sign. It's a sign. Gue di Blok M Square. Gue beli di Blok M Square, tapi kan waktu itu setumpukan, jadi gue taruh dulu. Terus kemarin beberes, ada buku ini gitu kan, udah rada-rada kotor gitu kan, ya udah gue bawa aja. Kok cocok ya? Oke, kayaknya perlu dibaca nih. Anyway, thank you banget Hikmat. Induk untuk masuk ke Hikmat itu di mana? Di Facebook atau di mana gitu? Ya tentu Facebook, tapi ada hikmatdarmawan.wordpress.com. Ya juga ada blog-blog lain ikutan. Jadi kalau komik ada komikitubaik.wordpress.com. Ada nonton dengan hikmat.wordpress.com. Dan tentu saja ada pabrikkultur.com ya. Pabrikkultur.com. Silakan kalau mau nulis-nulis juga ya Steven ya. Pane. Oh, di situ ya. Pan, ditantangin lu, Pan. Baik. Oke. Mat, thank you banget. Ya. Assalamualaikum. Makasih banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Steven. Thank you. And that was Hikmat Darmawan, pengamat budaya populer, kritikus film, anggota Dewan Kesenian Jakarta, peneliti komik, macem-macem dah. Banyak banget.
Cari aja namanya di Facebook Hikmat Darmawan atau main ke blognya di hikmatdarmawan.wordpress.com atau ke pabrikultur.com juga ada. Thank you banget Hikmat udah mau jadi tamu. Kapan nih kita wujudin rencana bikin podcast lu, Mat? Sayang amat, Mat, lu udah cerewet kalau nggak disalurkan, Mat. Thank you ya, thank you banget. Dan sebelum pamit, ini ada giveaway buku dari kami berempat di Kepo Buku. Ada 2 buku yang kita mau bagi-bagi. Pertama, bukunya Mbak Reda Gaudiamo, judulnya Nawila. Nawila ini keren banget. Ini cerita yang tokohnya seorang anak kecil bernama Nawila dan petualangan-petualangan masa kecilnya gitu. Seru banget. Malah udah diterjemahin ke bahasa Inggris juga, keren. Terus buku kedua adalah Mencari Simetri judulnya, karya Anissa Ihsani. Ini adalah sebuah novel genre metropop yang lagi hype banget, lagi ditunggu-tunggu banget, dan baru juga terbit bulan Agustus tahun ini. Jadi 2 itu, Nawila dan Mencari Simetri, akan kita share dengan pertanyaan yang akan segera kita putar berikut ini. Ini udah diumumin di Kepo Buku episode 22 kemarin. Jadi ya kita putar aja rekamannya lagi ya. Nih Toto Opat lagi ngejelasin. Kita dengerin. Oke, pertanyaannya gampang aja. Udah ada berapa buku sih yang kita ulas secara komplit di Kepo Buku? Seperti kita mengulas saat ini ya. Udah ada berapa buku dah? Lu ngerjain gue ini, gue baca ulang semua. Tapi oke lah. Jadi gue ulang ya. Pertanyaan Toto tadi, di Kepo Buku ada berapa buku yang sudah kita ulas? Oke? Ya, sudah kita ulas. Ya lu sebutlah angkanya berapa lah, terserah gitu. Nanti kalau pokoknya angka yang paling mendekati itu yang kita dapetin, kita kasih hadiah buku. Ini bener-bener ngerjain gue nih. Jadi gue harus ngitung tuh buku dari sesi. Gak perhatian banget itu namanya. Ya ampun. Oke, gak masalah. Gitu, gampang kan? Ya susah juga sih. Ya gampang-gampang susah lah. Tinggal nembak angka doang, udah berapa buku gitu yang udah diulas di Kepo Buku kan. Atau nih gue kasih bocoran. Semua episode Kepo Buku dari season 1 sampai season 2 sekarang ini masih tersedia lengkap informasinya di website suarane.org. Gitu. Udah jangan bilang siapa-siapa ya. Oh ya, giveaway ini hanya berlaku sampai 2 minggu ke depan. Jadi kalau lo dengerin ini udah lewat, mungkin udah tahun depan, mungkin ya udah nggak berlaku gitu ya. Dan akan kita umumin di episode ke-25. Jadi sekarang ini udah episode ke-23, jadi kurang lebih 2 minggu lagi lah kita umumin. Kirim jawabannya ke DM Instagram Kepo Buku. Instagramnya sekali lagi @kepobuku, atau ke suarane@gmail.com, atau lewat WhatsApp ke 087878505012, 087878505012. Oh ya, kita juga masih tunggu review buku kalian dalam bentuk rekaman audio. Kirim ke email suarane@gmail.com atau pakai voice note di WhatsApp ke nomor yang tadi 087878505012. Sip, beres. Jangan lupa subscribe Kepo Buku di aplikasi podcast kalian, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, dan lain sebagainya. Dan juga main ke website kami di suarane.org. Akhirnya atas nama Opat di Jakarta, Steven di Ambon, Toto di Singapura, dan pastinya juga atas nama tamu kita hari ini, Hikmat Darmawan. Thank you banget, Mat. Gua Rani Hafid pamit. Sampai jumpa di episode ke-24. Permisi. Assalamualaikum.